Izin yang mulia, posisinya sambil berdiri karena posisi di belakang ya. Saudara saksi ahli. Viral di media sosial sebuah video yang dinarasikan bahwa Presiden Jokowi mengancam polisi yang menangani kasus Vina Cirebon. Pasalnya Jokowi akan memecat polisi dan penyidik di Cirebon jika kasus Vina tidak terpecahkan. Lantas bagaimana fakta dari video viral tersebut? Dilansir dari Kompas.com, video yang menarasikan Presiden Jokowi akan memecat polisi yang menangani kasus Vina Cirebon itu beredar di media sosial sejak Mei 2024 lalu. Dalam video berdurasi 22 menit 3 detik itu, menampilkan Presiden Jokowi yang tengah memberikan keterangan pers. Terdapat pula Kapolri Jenderal Listio Sigit yang memberikan arahan kepada anggota Polri. Sementara di keterangan video dinarasikan bahwa pernyataan Jokowi itu berkaitan dengan kasus Vina Cirebon. Namun ternyata video tersebut merupakan hoax. Faktanya video tersebut diambil dari kanal YouTube Kesekretariatan Negara Republik Indonesia saat Jokowi menyampaikan soal ekspor minyak goreng yang kembali dibuka pada tanggal 23 Mei 2022. Saat itu Jokowi juga menegaskan bahwa ia telah memerintahkan aparat hukum untuk menyelidiki dan memproses hukum para pelaku penyelewengan distribusi dan produksi minyak goreng. Sementara klip yang menampilkan Jenderal Listio Sigit Prabowo merupakan video yang diambil tahun 2021. Listio meminta jajarannya untuk menindak tegas personil polisi yang melanggar aturan. Pihak Polda Jabar bongkar kelakuan nakal tersangka kasus Vina Cirebon, Peggy Setiawan saat masih remaja. Hal itu disampaikan tim kuasa hukum Polda Jabar menanggapi gugatan tim kuasa hukum Peggy Setiawan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung pada Selasa, 2 Juli 2024. Mulanya tim hukum Polda Jabar menyebut Peggy Setiawan berperilaku negatif saat remaja. Mereka menyebut Peggy Setiawan kala itu menggunakan obat-obatan terlarang dan meminum minuman keras. Pihak tim hukum Polda Jabar kemudian menambahkan karena penggunaan obat terlarang tersebut, Peggy Setiawan pernah ditangkap. Dan menggunakan obat-obatan terlarang, serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari Cirebon, ujarnya. Namun fakta lain diungkap oleh Wawan Setiawan, Kepala Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Wawan Setiawan memastikan Peggy Setiawan yang ditangkap aparat Polda Jawa Barat terkait kasus Vina Cirebon tidak memiliki catatan kriminal. Wawan bisa memastikan, sebab dirinya selalu menangani permasalahan warganya. Jika ada warganya yang terlibat kriminal ringan atau semacam kenakalan, Wawan turun langsung. Ia ingin kasus kriminal yang tidak besar, tidak perlu sampai ditangani pihak kepolisian. Wawan hanya membiarkan polisi turun jika pelaku melakukan kesalahannya berulang kali. Wawan pun memastikan, Peggy yang merupakan putra dari Rudi dan Kartini, tidak pernah memiliki kenakalan ataupun catatan kriminal. Jadi Peggy itu tidak ada catatan, kata Wawan. Selama 8 tahun terakhir pun, Wawan mengaku tidak ada pengumuman soal Peggy yang menjadi buronan kasus Vina Cirebon. Perdebatan terjadi dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan dalam kasus Vina Cirebon pada Rabu 3 Juli 2024. Perdebatan terjadi antara kuasa hukum Peggy selaku pemohon dengan tim hukum Polda Jabar selaku termohon. Momen itu terjadi ketika salah satu kuasa hukum Peggy menanyakan pendapat saksi ahli pidana, Profesor Suhandi Cahaya. Suhandi menilai bahwa Peggy Setiawan merupakan korban salah tangkap. Mendengar hal itu, Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani langsung meminta majelis hakim untuk menegur termohon yang dianggap menekan saksi ahli. Alhasil, Hakim Tunggal Eman Sulaiman bertindak menenangkan kedua pihak serta menyatakan bahwa dirinya sudah mencatat sebuah pendapat ahli yang relevan. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony Raden Mas, RM, berkata terang-terangan alasan di balik tim kuasa hukum Polda Jawa Barat, Jabar, tak menghadirkan saksi Aep dan Sudirman dalam sidang pra-peradilan pada Kamis,
4 Juli 2024, besok. Tony tanpa tedeng aling-aling mengatakan kedua orang tersebut tak dimunculkan lantaran ada sesuatu hal yang bisa terbongkar. Pihak Polda Jabar khawatir, kata Tony, jika mereka dihadirkan, tim kuasa hukum Peggy bakal mencecar habis dengan segudang pertanyaan di muka sidang. Menurut Tony, jawaban yang diberikan tim kuasa hukum Polda Jabar di pra-peradilan tak menunjukkan bukti kuat berbasis scientific crime investigation. Sementara Polda Jabar hanya mengandalkan keterangan saksi-saksi yang dinilai lemah. Tony melanjutkan kesaksian Sudirman yang dibacakan kuasa hukum Polda Jabar di pra-peradilan soal mengingat wajah Peggy juga diragukan. Pasalnya, Sudirman tak yakin dengan sosok Peggy Setiawan. Tony bisa membaca keraguan Sudirman dari jawabannya terhadap pihak penyidik di BAP. Seperti yang sudah diberitakan luas oleh media, kesaksian Aep ini sangat diragukan. Sebab, dari jarak yang terbilang jauh dan gelap, Aep bisa mengenal jelas wajah Peggy Setiawan. Aep baru menunjuk bahwa Peggy ialah pelakunya ketika diperlihatkan foto Peggy Setiawan oleh polisi. Polda Jabar bereaksi ketika mendengar pengakuan soal suara Peggy Setiawan saat mengaji. Peserta sidang pra-peradilan bahkan sampai riuh saat mendengar pengakuan tentang suara Peggy Setiawan saat mengaji. Pertanyaan tentang suara Peggy Setiawan mengaji ini dilontarkan Kabid Hukum Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani. Dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Nur Hadi diberi kesempatan bertanya pada saksi yang dihadirkan tim Peggy Setiawan, Suharsono alias Bondol. Bondol bersaksi bersama Peggy Setiawan pada Sabtu 27 Agustus 2016, tepat di malam kejadian kasus Vina. Awalnya Kombes Nur Hadi Handayani bertanya tentang kondisi bedeng yang ditempati Peggy Setiawan, Bondol, Ibnu dan Robi saat membangun rumah milik Agus Gunawan dan Riana. Selama membangun rumah tersebut, Peggy Setiawan CS tinggal di sebuah bedeng di lokasi yang sama. Kombes Nur Hadi Handayani juga menanyakan posisi ketika tidur di bedeng bersama yang lainnya. Ketika diilustrasikan menggunakan keramik, Bondol memperkirakan luas bedeng adalah 3x 4 meter dengan diisi 8 orang. Saat tidur Suharsono mengaku selalu berada di posisi pojok. Setelah bertanya tentang bedeng, Kombes Nur Hadi Handayani menanyakan aktivitas beribadah. Suharsono alias Bondol menerangkan biasanya mereka sholat berjemaah di musola kawasan tersebut saat maghrib dan isya. Kombes Nur Hadi Handayani juga menanyakan tentang siapa di antara mereka yang kerap mengaji. Yang sering ngaji di situ siapa? Tanya Kombes Nur Hadi Handayani. Kadang Peggy, jawab Bondol. Peggy sering ngaji baca surat apa? Tanya Kombes Nur Hadi Handayani. Mendadak peserta sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menjadi riuh. Hakim Eman Sulaiman pun secara tegas meminta peserta sidang pra-peradilan Peggy Setiawan untuk tertib. Yasin, jawab Suharsono. Bapak bisa membaca Al-Quran? Tanya Kombes Nur Hadi Handayani. Suharsono alias Bondol mengungkap bahwa Peggy Setiawan bisa mengaji, suaranya pun merdu. Ya alhamdulillah, kata Bondol. Ya murotalnya baguslah ya, kata Kombes Nur Hadi Handayani sembari mengangguk dan tersenyum. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung pada Rabu 3 Juli 2024 berlangsung riuh. Bahkan Hakim Tunggal Eman Sulaiman sampai ingin tepuk tangan saat mendengar pertanyaan dari pengacara Peggy ke saksi ahli Profesor Suhandi Cahaya. Pernyataan Eman Sulaiman menjadi sorotan saat memimpin sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon. Eman Sulaiman mengaku ingin ikut tepuk tangan saat mendengar pengacara Peggy memberikan pertanyaan kepada saksi Suhandi. Namun Eman mengaku menahannya karena saat itu ia masih berada di ruang sidang. Dilansir dari Kompas.com, hal itu bermula saat pengacara Peggy bertanya kepada saksi Suhandi, apakah Polda Jabar berhak mengganti DPO dari Peggy Peron menjadi Peggy Setiawan. Menjawab pertanyaan tersebut, Suhandi pun menegaskan bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Bahkan ia menyebut bahwa Polda Jabar melakukan salah tangkap. Saksi Suhandi juga menegaskan jika terbukti salah tangkap, maka status tersangka pada Peggy harus digugurkan. Sontak saja jawaban dari Suhandi itu pun disambut riuh tepuk tangan para pengunjung sidang. Hingga akhirnya Hakim Eman pun menegur pengunjung sidang tersebut. Saat itu pula Hakim Eman juga mengaku bahwa dirinya pun ingin ikut memberikan tepuk tangannya. Mohon izin yang mulia, pertanyaannya, di DPO atas nama Peggy alias Peron, sementara yang ditangkap Peggy Setiawan, bagaimana
dalam hal tersangkanya itu gugur atau tidak? Itu menurut saya. Bagaimana menurut keterangan ahli? Itu masih masuk ke pra peradilan atau bukan? Ya, itu masih masuk pra peradilan karena salah tangkap. Ya. Oke, dijawab. Bagaimana ahli? Tolong dijelaskan pada kami. Itu salah tangkap. Salah tangkap berarti yang saya jelaskan biar nanti panitera catat. Ya. Berarti tersangkanya bisa digugurkan. Penetapan tersangkanya. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya itu nanti gugat, nanti kan penetapan itu dinyatakan tidak sah dan otomatis penangkapan ataupun apa mesti digugurkan. Berarti gugur ya? Ya. Oke, terima kasih. Nggak usah disoraki atau ditanggapi, ini bukan pertunjukan ya. Tahan aja, kalau nanti mau ketawa nanti di luar, dikumpulkan dulu. Silakan aja. Izin yang mulia, posisi saya sambil berdiri karena posisi di belakang saya. Ya, ya.